Jadi saya mulai. Jadi berkaitan dengan rilis tindak pidana korupsi, pemerasan dalam jabatan ataupun bahasa kita dalam tindak pidana korupsi adalah pungutan liar, memungut yang tidak sesuai dengan ketentuannya terhadap pedagang yang menempati kios atau toko pasar ACC Ambulan Kota Mataram. Nanti detailnya akan disampaikan oleh Pak Kasreskrim. Namun saya sebagai Kapolres akan menyampaikan bahwa tersangka yang orang yang kita amankan, yang kita jadikan tersangka adalah 1 orang. Nanti detailnya Pak Kasreskrim. Jadi prinsipnya berkaitan dengan operasi tangkap tangan, kita sudah mengamankan orang, barang bukti, baik barang bukti dokumen ataupun barang bukti uang. Nanti akan kita disampaikan oleh Pak Kasreskrim. Prinsipnya berkaitan dengan pungutan liar atau memungut sesuatu hal tidak sesuai dengan ketentuan, atau kalau kita bahasa kerennya dalam tidak pidana korupsi adalah pungutan liar pasal 12E. Jadi memang tersangka akan memungut biaya ataupun memungut sewa berkaitan dengan harga sewa pasar yang ada di pasar ACC. Jadi detailnya tanggal 7 Oktober 2022 sekitar 16.30 setelah pukul 16.30 waktu setengah tersangka kita amankan. Memang ada beberapa orang yang kita amankan, namun setelah kita periksa dan kita dalami, ternyata hanya 1 orang yang bisa kita jadikan tersangka. Untuk detailnya biar Pak Kasreskrim yang menerangkan berkaitan dengan kronologi dan peristiwa serta sangkaan pasalnya. Yang jelas saya mengucapkan terima kasih kepada jajaran Reskrim Kota Mataram. Inilah bentuk upaya kita. Walaupun saya 3 bulan menjabat Kapolres, mungkin minggu depan saya juga akan rilis berkaitan dengan P21 OTT juga. Minggu depan juga akan saya rilis P21 OTT. Kemudian perkara kedua adalah perkara korupsi yang puskesmas yang 650 juta. Ini adalah perkara ketiga sejak saya menjabat Kapolres Mataram berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Saya juga mengajak masyarakat Kota Mataram ataupun yang ada di wilayah Kota Mataram, bila mana menemukan berkaitan dengan peristiwa-peristiwa yang berbau korupsi, rekan-rekan atau masyarakat bisa melaporkan kepada kami untuk kami tidak lanjuti. Prinsipnya bahwa yang kami kerjakan adalah mencoba membuat pelayanan masyarakat menjadi lebih baik. Jadi saya mengimbau pada masyarakat bila mana ada hal yang sifatnya kurang pas berkaitan dengan pelayanan masyarakat, silakan bisa melaporkan kepada Satreskrim Polres Kota Mataram. Saya juga berterima kasih kepada masyarakat yang berani dan mau melaporkan berkaitan dengan peristiwa ini, karena peristiwa ini bermula dari adanya aduan masyarakat, adanya pengaduan masyarakat kepada Satreskrim Polres Kota Mataram yang kemudian ditindaklanjuti sehingga Satreskrim Polres Kota Mataram bisa melaksanakan operasi tangkap tangan. Jadi ini adalah buah daripada keberanian masyarakat melaporkan tentang adanya suatu tindak pidana, dugaan tindak pidana korupsi. Sekali lagi silakan kalau ada masyarakat nanti yang ingin melapor dan sebagainya bisa langsung menghubungi Satreskrim Polres Kota Mataram. Saya jamin bahwa pelapor itu kita rahasiakan nama maupun identitasnya dalam pengaduan tersebut. Mungkin itu nanti Pak Kasreskrim akan detail merilis peristiwa tersebut, baik tersangka, barang bukti maupun dokumen yang ada. Rekan-rekan bisa melihat ada dokumen, ada barang bukti uang, itu dokumen yang kami amankan. Nanti biar Pak Kasreskrim merilis detail berkaitan dengan peristiwa tersebut. Silakan Pak Kasreskrim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kapolres Mataram, kemudian Bapak Kasubag Humas, Bapak Kapolres Reskrim, teman-teman penyidik dan tipikor Satreskrim Polres Mataram dan teman media. Mohon izin Bapak Kapolres kami izin menjelaskan terkait bagaimana alur penanganan
ataupun pengungkapan peristiwa pungli ini, yang mana diawali dengan adanya keluhan dari sekelompok masyarakat yang berdagang dengan di pasar ACC, yang mana sudah kami dengar kira-kira mungkin dia minggu kemarin. Atas adanya keluhan tersebut, Unity Pikor kemudian melakukan kegiatan penyelidikan yang berupa kegiatan surveillance dan kegiatan wawancara observasi di lingkungan pasar ACC, dan sesuai dengan hasil penyelidikan patut diduga bahwa peristiwa ataupun kegiatan pungli itu ada dan akan dilakukan, karena dari hasil penyelidikan sudah ada kegiatan tawar-menawar, harga yang disepakati, dan dari korban pun juga menyampaikan bahwa jika saya tidak menyetor, ya saya punya lapan aja yang digusur Pak. Jadi dengan alasan keterpaksaan saya harus memenuhi tawaran tersebut walaupun harus saya tawar. Pada hari H di tanggal 7 hari Jumat kami menerima informasi bahwa adanya pertemuan antara pedagang saudari M dengan didampingi oleh kepala pasar datang ke dinas perdagangan untuk menyerahkan uang tersebut. Dengan adanya informasi tersebut kami langsung mengambil sebuah langkah, kemudian melakukan kegiatan pengejaran sehingga berhasil kami amankan pedagang berikut dengan kepala pasar dan juga diikuti dengan kepala PTD, yang mana pada saat kami lakukan penggeledahan dapat menemukan barang bukti sebesar 30 juta awalnya. Kemudian kami melakukan kegiatan interogasi di tempat dengan kepala PTD ini, inisial AK ini, terkait dengan hasil lidik kami bahwa kegiatan pungli itu tidak hanya dilakukan pada satu orang, sehingga pada saat kami melakukan kegiatan interogasi di tempat timbullah penyampaian bahwa sebelumnya pun juga ada yang sudah menggunakan uang sebesar 15 juta dari saudari S, sehingga total ada 45 juta yang kita amankan dari tersangka pada waktu kegiatan operasi tangkap tangan. Kemudian di hari Jumat tersebut kami secara beruntun melakukan kegiatan pemeriksaan, baik pemeriksaan kepada instansi terkait dengan kegiatan ini, yaitu dari DKD, bagian hukum, dan juga kami memanggil kepala dinas terkait juga, karena kami memiliki waktu 1 kali 24 jam untuk mengumpulkan alat bukti yang ada. Untuk yang pertama adalah memastikan bahwa peristiwa pidana itu ada, bahwa perbuatan melawan hukumnya ada, dan kami juga harus mengantongi minimal 2 alat bukti untuk menetapkan pelaku ataupun tersangka dalam peristiwa ini, mempedomani pada Ketentuan 4 KUHP dan juga putusan MK terkait alat bukti elektronik. Jadi ada banyak dokumen yang sudah kita tampilkan saat ini, dan itu pun juga kita lakukan kegiatan tambahan lanjutan kemarin berupa kegiatan penggeledahan di dinas perdagangan di bagian PTD dan juga di bagian pemandaraan. Total saksi yang sudah kita ambil keterangan sampai saat ini sekitar 8 saksi, dan nanti pun juga akan berkembang. Kami pun juga sudah merencanakan untuk meminta keterangan ahli terkait menguatkan keyakinan penyidik terhadap dugaan tersangkaan terhadap peristiwa pidana ini kepada tersangka, dan kami pun juga sudah melakukan koordinasi dengan jasa peneliti terkait berkas perkara yang nanti kami limpahkan ke kejaksaan. Jadi sesuai perintah Bapak Kapolres menyampaikan bahwa proses penanganan harus cepat dan tuntas, sehingga di 3-4 hari awal ini kami ngebut dan maraton untuk mengumpulkan bukti yang harus kita siapkan dalam mengambil berkas perkara. Saudara Agi ini adalah ASN eselon 4 yang menjabat sebagai Kepala PTD Pasar di Disperindak. Yang bersangkutan sudah mencatat nama di sana, dan dari hasil pengumpulan bukti sudah kami laksanakan gelar perkara dan sudah kami tetapkan sebagai tersangka
Dan sudah juga kami lakukan penahanan dengan di Rutan Kota Mataram, dan juga sudah kami sidik dengan sangkaan pasal 12 huruf E kecil dengan ancaman pidana minimal 4 tahun, maksimal 20 tahun penjara. Nah, sekarang pun juga kami masih melakukan kegiatan pendalaman kalau memang ada petunjuk ataupun alat bukti mengarah kepada pihak lain, itu pun juga masih kita dalami.